Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zam yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Kamu harus itu menambah keyakinanmu bahwa agamamu itu agama yang paling sesat di dunia. Nah, saya bertanya, ini anak kakek-kakek umur 50 tahun. Loh, kok menista? Kakek umur 50 tahun berhubungan seks dengan anak 9 tahun. Itu kalau nggak cabul apa coba namanya? Nah, itulah kebiasaan kalian orang Islam kalau orang ngomong dipotong. Sehingga nggak pernah tuntas. Bodoh kau, mau ditakut-takutin kau sama orang Islam. Ini saatnya untuk berteriak. Kalau ada orang Islam yang tidak berani, sampai ada orang Islam yang berani membunuh orang lain gara-gara omongan saya, berarti terbukti omongan saya benar bahwa agamanya Islam itu biadab. Anda yang semua takut, jadilah orang Islam. Kalau Anda yang bosan merasa takut, sekarang berdiri bersama saya. Seru. Saya tidak suruh Anda untuk membunuh orang Islam. Saya suruh Anda untuk berdiakonia, bermarturia dengan keras. Ya. Anda yang penakut-penakut, ya silakan jadilah penakut. Jilat tuh pantat orang Islam tuh sama kremi-kreminya. Haleluya. Gitu ya, inilah suara kenabian buat kalian orang Indonesia. Kalau Anda masih takut, ya Anda yang rugi sendiri. Coba, JK serukan, 50% hasil kotak amal masih disumbangkan ke Palestina. Itu orang goblok, tolol. Nyatanya, faktanya, tadi itu loh, Nabi Jonas si Amin Wijaya bagi-bagi makanan segitu banyak. Siapa yang kasih makan? Apakah pemerintah? Enggak ada, mereka kelaparan. Sekarang 50% kotak masjid amal sumbang ke Palestina. Buat apa? Buat apa? Buat beli roket. Iya kan? Tolol ini. Manusia paling tolol ini. Wah, tolol banget ini orang satu. Atau dia sedang membuat orang lain jadi tolol. Dia sedang mentololi orang lain. Rakyat saya sendiri masih kelaparan, sampai minta-minta lewat email saya. Nanti kapan-kapan saya kumpulin email-emailnya ya. Saya bacain satu-satu. Itu saya tutup namanya. Tapi kan ada tanggalnya, nggak mungkin dimanipulasi, ada tanggalnya itu. Saya bacain satu-satu. Ngeri loh ini. Wah, ini benar-benar ini orang ini. Ya, itu tadi. Dan orang-orang ini makin lama makin berani. Makin berani dia kentutin itu. Pemerintah yang resmi itu. Ya kan? Coba kita lihat nih. Sekarang malah ikut-ikut ini. Presiden Petruk ini kan. Presiden. Kalau usul kan Presiden Semar. Nah ini Presiden Petruk. Karena ikut-ikut jadi Petruk beneran. Dia jadi dagelan. Presiden Jokowi akan susun jadwal pertemuan ulama Afghanistan dan Indonesia. Oh, Taliban semua ini. Pusing ini hasil rintisannya JK. Entah apa tujuannya. Kayak puyeng-puyeng dah. Ini kan habis JK waktu itu terima itu kan 2017 ini kan. Puyeng-puyeng dah. Kemudian Presiden Jokowi, mana tadi? Beredar video Dubes Palestina. Loh kok belum pindah? Beredar video Dubes Palestina. Kami tak pernah terima donasi dari pendemo di Indonesia. Serem. Ini semua kan tipu-tipu semua. Serem sekali. Dan itu yang terjadi. Ini perumahan mewah Gading Serpong digeruduk soal toa lagi. Ya, ini Matrom ini supirnya salah satu penghuni di sana ya. Wah, pembodohan yang luar biasa. Pembodohan yang luar biasa di masyarakat Indonesia. Jadi gitu Pak Kayan. Jadi saya rasa Pak Kayan memang ada satu upaya pembodohan dari beberapa orang yang begitu tololnya, yang ingin berambisi mendirikan khilafah, dan mereka sekarang sudah nggak tahu malu. Mereka udah terang-terangan pamer bodohnya mereka, termasuk Menteri Luar Negerinya Indonesia ini. Nah, Presiden Petruk kemudian apa? Grogi. Ya, Petruk kan orangnya grogian memang.
ya kan? Petruk Pak jadi Paul, ratu itu loh. Ya, saya tanya, Anda kok selalu menghina negara Indonesia? Kenapa? Misi dan visi aja untuk Indonesia ini. kok menghina? Secerita fakta kok menghina gimana sih? Kapan saya Apakah menghina? Presiden Secerita Petruk dan fakta lain kok. sebagainya itu untuk apa? Anda bergerak di agama atau politik? Oh, saya bergerak, saya apologet, saya gerak semuanya. Saya ini nabi kok. Nabi. Lu kamu nggak percaya, suka-suka kamu. Saya mau ngomong nabi, Loh, nabi saya mah bebas, saya mau ngomong ketawa apa juga saja. ketawa sendiri kok kamu Iya, marah. boleh-boleh. Lu kok marah? Enggak marah. Boleh-boleh Pak saja, mau Paul, ketawa, Saya boleh-boleh enggak, saja. saya kalau nggak nggak ngatain tunjukkan, kamu kalau nggak apa-apa. tunjukkan Kenapa itu kamu jangan marah? ditanggapi, Pak. Sudah. Nggak tunjukin Kalau itu nggak tadi suka ya. tampang apa jangan ditanggapin, Pak. Oh, lihat Loh, tuh. saya nggak Rombongan nantang. Kalau nabi nggak sama Kau nabi yang tampakkan kamu muka, tunjukkan jangan muka kalau protes mau di sini kritik. ya. Jangan Nyalain. protes di Muka, sini kalau nggak jus, tampak jus, muka. jus, gubrak, gubrak, Dimin gubrak, aja ulala Pak, bebe. nggak ngerti. Di Saya mau Sabar jadi Pak nabi Paul. suka-suka dimin aja Pak saya Paul. kok. Jangan marah-marah Pak Paul. Anda Ah, murid kemet. Yesus katanya. Komplit Harus banget, sabar. Pak. Dia nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Dimin aja Pak. Yang nggak Iya. suka nabi tapi masuk rombongan nabi. Pak Paul, Anda nabi kok emosian gimana? Nggak usah Diam, ditanggapi diam. si Lukas Bukan saya Hartono. emosi. Nggak usah ditanggapi si Lukas Anda Hartono itu, bicaranya Pak Paul. begitu. Bukan Halo saya Pak Di YouTube Paul. juga, di YouTube juga dia saya pengacau itu, bicaranya Pak Paul. begitu. Ayo Pak Ah, Paul saya debat tanya dengan gini, saya kamu tunjukkan dong. muka berani Jangan nggak nih? jangan Kamu yang lari. ngomong tunjukkan Hostnya muka jangan dulu tutup deh. Kamu tunjukkan saya. muka dulu deh. Kamu tunjukkan Jangan muka, tutup nanti baru saya ngomong tak saya. Pak Paul jelasin. dengerin saya ngomongnya Gak bergantian mau, Pak. kamu Supaya tunjukin yang muka baru denger. saya ngomong. Kamu tunjukin muka dulu, Silakan baru Pak saya Paul ngomong sekarang sama kamu. bicara, saya Ya. dengerin. Kamu Kaca tunjukin muka bermuka dulu. Kalau kamu nggak punya titik, On cam, on ngomong di cam. sini. imut. On cam, on Kalau cam. nggak punya Nah, titik, jangan jangan timur, ngomong di jangan sini. timur. Dimut Dikasih dulu semua Pak. kesempatan. Channel lain Dimut aja semua nih. dulu Pak. Kasih kesempatan. On cam, on Orang cam, ini on sudah cam. membayangkan dulu, Pak, biar ada negara kesempatan Indonesia. ya orang Diam dulu, ngomong. yang Saya lain kalau diam. nggak punya Kasih titik, kesempatan tunjukin dia, muka. dikasih Udah jadi. kesempatan. Berman enak-enak. Dulu. Lu bodohin orang Jangan disebut Indonesia. gitu. Pak Lukas, tunjuk muka dulu Pak Lukas. Kita kasih kesempatan, Oh. kita mau lihat. Subscribe susu kuda aja. Kalau susu kuda ini hopeng lama nih. Anda yang mau kritik saya harus tunjuk muka ya. Kalau nggak tunjuk muka nggak boleh kamu kritik saya. Pak nggak Paul. boleh kamu. Saya tahu nih Ya. lokasinya Amin, Pak Paul. Saya kejar nih orang, Pak Paul. Kejar Nggak aja usah tuh. dikejar. Oh saya Bisa. cuma debat aja kok Ini masih dikejar-kejar deket Bapak. nih, Pak Paul, dari Nah, daerah itu saya. dong tampak muka. Boleh sekarang tutup. mau bilang apa nih? Ya, Nah. Pak Paul jangan emosi. Maksud saya kan Lo kok emosi? Kamu Coba saya aja tanya banyak nih. channel lain kok. Nih Pak Lukas, Kasih saya mau tanya. kesempatan Diam. kami ke channel dia. Biar ngomong dulu. Yang lain diem Ngomong dulu. dulu. Ini kan sudah saya tampak tak muka. ngomong Kalau sudah berdua tampak sama muka, Pak kita Paul. dengerin Yang toh. lain Saya diam mendengarkan dulu Pak ya. Paul ngomong, nanti bergantian supaya yang lain bisa dengar. Silakan Pak Paul. Nah, sekarang saya mau tanya, tunjukkan satu nabi yang gak yang ngomongnya nggak kayak saya. Maaf, Pak Paul pengikut Nabi atau Yesus? Loh, kamu tunjukkan satu nabi ya yang gaya ngomongnya nggak kayak saya. Kok malah peluk nabi kayak Yesus? Gimana sih? Anda ngaku orang Nasrani atau orang Yahudi? Saya tanya dulu, saya bingung. Kalau Nabi Mana Nabi, ada saya pernah ngaku percaya. orang Nasrani? Mana saya ada ngaku orang Nasrani? Lah, kamu Apa siapa? Nasrani? Agamanya apa? Loh, saya nggak punya agama. Nabi kok punya agama gimana? Mana ada Nabi punya agama? Kamu cari di Alkitab saya, mana ada Nabi punya agama? Oke, itu betul, saya akui. Zaman Nabi pun tidak ada agama, saya setuju. Coba rasul-rasul itu agamanya apa itu? Murid-murid Yesus agamanya apa tuh? Saya setuju. Memang kekristenan tidak ada hubungannya dengan agama, tapi apa yang tidak Kamu kok berbuat tanya itu agamanya adalah murid saya? Kristus. Karena memang kan kita di Indonesia harus beragama, kita disebut orang Nasrani. Tapi kita tidak mengalahkan bahwa Kristen itu tak adalah suatu agama yang menjadi Tuhan, tidak. Memang Pak Paul dalam ini betul. Tapi menurut saya Nabi yang mengatakan bahwa tidak bicara seperti Anda, Nabi siapa? Saya tanya juga, apakah semua perbuatan Nabi itu betul semua? Kalau ditanya jangan balik nanya dulu, jawab dulu. Nabi mana? Kalau yang gayanya nggak berbicara kayak seperti saya? Anda ada. Saya baca Mana? ada. Sebut siapa? Sebut siapa dong? Contoh Nabi Samuel suruh bunuh bangsa itu semua bangsa apa?
Amalek suruh bunuh dari bayi sampai dan segalanya, bantai semua, bayi pun bunuh semua. Itu kan perkataan Nabi kan, betul enggak? Betul. Itu siapa lagi? Coba Nabi mana lagi? Jangan tanya salah satu, katanya saya sebutin salah satu. Loh, kan sekarang saya nanya. Tolong jelasin. Jawabnya nih. Ya, sekarang saya nanya. minta konfirmasi. Bentar, gantian Pak, gantian. Loh, kamu Anda belum menyatakan jawab yang suruh saya nanya kok. Loh, Kamu sudah aja saya belum jawab yang saya jawab. nanya kok. Ya belum jawab. Saya tanya apa jawabnya? Nabi Samuel, Pak Paul. Saya nanyanya apa? Nabi yang berbicara seperti Anda karakternya, kan begitu? Wah, nggak didengar dulu pertanyaannya, Ya, makanya diulang Pak. pertanyaannya, saya dengarkan. Iya, sebut satu nabi yang gayanya nggak seperti saya. Yang nggak seperti Anda, maksudnya nggak seperti Anda tuh yang nggak seperti bagaimana? Loh, tadi kan kamu mengkritik, katanya saya tidak boleh bicara seperti ini loh. Ini sekarang saya nabi ini modelnya begini. Kalau ada nabi nggak kayak saya, namanya bukan nabi. Nangkep nggak sih? Oh, setiap nabi berarti berbicaranya harus seperti Anda begitu? Loh, iya dong, gimana? Kalau enggak bukan nabi dong. Iya Om Lukas. Gimana sih? Iya, Emang belajar. Ini memang cara Nabi Makanya berbicara sebelum tuh kritik saya baca seperti dulu ini. Alkitabmu baik-baik. Kamu udah pernah baca Kejadian sampai Wahyu selesai belum? Maaf Pak, saya pengikut Kristus, saya bukan pengikut Nabi. Loh, kok pengikut Kristus bukan pengikut Nabi? Pengikut Kristus itu baca Kejadian sampai Wahyu, kalau nggak dibaca namanya bukan pengikut Kristus. Betul, saya baca Pak, tapi saya tidak mengikuti Nah, apa yang dikatakan Nabi, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Coba, Yesus itu gayanya kayak saya nggak? Enggak. Loh, mana yang nggak kayak saya coba? Terkutuklah hai Farisi ahli Taurat. Waduh, taruh di lehermu batu kilangan. Lebih ngeri dari saya bahasanya malah. Oh betul, kalau dia kepada orang yang bersalah dan terbukti bahwa dia itu Tuhan, dan dia Tuhan itu berhak mengatakan begitu karena dia tahu isi hati orang. Betul ya Pak? Kamu tahu bedanya Tuhan dengan Allah nggak? Yesus itu Tuhan apa Allah? Tuhan adalah Allah. Loh, siapa bilang Tuhan adalah Allah? Nah itu kamu belajar dulu deh. Oh, Tuhan adalah Allah, kamu belajar dulu deh. Enggak ada ini. Ikut kelas saya dulu, maksudnya cuma Tuhan dan 500.000 Allah itu rupiah. Kamu berbeda. belajar dulu deh bedanya Tuhan sama Allah. Pak Paul, maksudnya Tuhan dan Allah berbeda begitu. Dari tadi ini saya lihat itu Pak Lukas Hartono itu di YouTube selalu bilang jangan ikut Paul. Nggak apa-apa, gantian dulu, nggak apa-apa. Ini kan buat rame-rame, nggak apa-apa. Biar masa biarin beda aja nggak boleh, boleh boleh dong. Apalagi kan Pak Lukas sudah pada dinamakan wajahnya, kita harus menghargai. Pak Lukas kapan-kapan ke susu kuda ya, streamyard. Kalau susu kuda kan istimewa, itu sahabat lama beda. Murid baru Pak Pak Lukas maklum. boleh ya, Pak Lukas Sutisno boleh. Coba diselesaikan dengan kepala dingin Pak Pak. Paul. Murid baru. Begini loh Pak Paul ya, saya baru. di sini sebagai orang netral yang tidak memihak agama manapun juga. Pak Paul dalam hal berbicara ini sudah menyinggung soal pemerintahan, sudah menyinggung soal agama keyakinan orang lain. Ya, Pak Paul mungkin di Jerman sana aman, dicari enggak ketemu. Untung-untung Bapak Presiden kita ini cukup bijaksana sudah menindak yang berbuat radikal terhadap agama orang lain. Sehingga ketika Pak Paul berbicara seperti ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya memikirkan orang Nasrani yang ada di Indonesia, Pak. Kalau terprovokasi dengan omongan Anda sehinggaAnda menanamkan kebencian. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Tunggu, jangan salah ngomong. Kristen bukan Nasrani. Yang lain diam dulu. Bukan Nasrani. Kita bukan Nasrani. Interupsi. Baca dia siapa. Semuanya tolong dong. Kita dengerin dulu ya. Sabar. Cek kesempatan dulu bicara Pak Lukas. Pak itu tolong saya selesai bicara dulu. Saya Anda bicara lama saya dengarkan. Sekarang saya membaca, Anda interupsi. Saya biar selesai bicara dulu. Setelah itu Anda kasih dengarkan. Jangan kasihan toh, ini Pak Lukas kasihan toh. Iya, setuju ya. Di mute all dulu aja, mute all. Iya, semua tolong Pak Susu udah di mute. Ini saya lagi riset laptop saya soalnya.
Pak Susukuda silakan. Ini dulu. Dulu dong, saya ini murid minta baru, izin murid dong. baru biar ikut masuk dulu, murid baru. Pastor, saya minta izin, saya mau pamit dulu ya, bisa pada makan dulu nih, tenang. Oke, siap, sampaikan dulu. Iya. Iya, pakai duitnya masing-masing, tenang. Oke, Pak Lukas lanjut, Pak Lukas. Thank you ya, begini sukses, Pak God bless Paul. you all. Maksud saya tidak melarang Pak Paul untuk menyampaikan kebenaran, itu tidak saya larang. Tapi juga pikirkanlah orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Pertama, kita untuk apa? Untuk saling menghina nabi orang lain, nabi itu tidak membesarkan apa yang menjadi keyakinan kita. Pertama, kita manusia harus punya etika yang baik. Untuk menyampaikan sesuatu yang baik juga harus dengan etika yang baik. Jangan sampai menyampaikan dengan kata-kata yang kurang sopan. Kalau dia toh salah, ya peringatkanlah dengan cara yang sopan. Ya, kalau dia toh tidak benar, ya diperingatkan dengan cara yang baik. Tidak perlu menghina-hina untuk menimbulkan suatu permusuhan. Itu sih keinginan saya untuk Pak Paul. Ini masukan saja ya, bukan saya ngeminteri Pak Paul yang jauh lebih hebat dari saya. Saya tidak ngeminteri. Cuman dari saya baca komen-komen yang Anda buat, itu yang terjadi hanya suatu saling permusuhan dan saling menanamkan rasa benci di antara kami warga Indonesia yang seharusnya sudah bisa hidup damai. Kita karena ada komen-komen penghinaan nabi orang lain dan lain sebagainya itu menimbulkan kebencian-kebencian kepada orang yang mencintai nabinya, sehingga Indonesia ini nanti kalau sampai suatu terjadi pihak yang mayoritas sampai emosi sehingga terjadi sesuatu pembakaran gereja dan lain sebagainya karena mereka terbawa emosi, Pak Paul mungkin di sana tidak kena dampaknya. Kami yang di Indonesia ini yang bisa kena dampaknya kalau Pak Paul menghina keyakinan orang lain, meskipun agama apapun juga begitu. Memang kita orang murid Kristus Yesus itu tidak pernah didirikan sebuah agama. Tapi kita memang menjadi orang Nasrani pengikut Kristus, maka disebut orang Nasrani oleh mereka. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mendirikan agama. Tapi yang diajarkan dia itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran yang disampaikan. Dia memang saya akui membenci orang-orang yang tidak benar. Itu saya akui. Tapi dengan cara yang baik. Ataupun kasar kepada yang tidak bisa diingatkan. Tapi tidak mencampuri urusan politiknya orang Romawi. Karena dia memikirkan bangsa Israel. Kalau orang Yesus mengutuk-ngutuk orang Romawi, otomatis orang Israel akan kena semua. Maka yang dia perangi adalah hati nurani orang yang tidak benar hatinya. Bukan masalah politik, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dia tidak mempermasalahkan itu, Pak Paul. Jadi saya mohon pengertian, Pak Paul. Kalau ingin menyampaikan kebenaran, janganlah bawa-bawa politik, janganlah bawa-bawa agama orang lain. Sampaikan apa yang menjadi keyakinan Pak Paul atau misi dan visi Pak Paul untuk Indonesia itu apa. Monggo silahkan. Tapi janganlah sampai menghina agama-agama orang lain atau keyakinan orang lain. Begitu Pak Paul. Stop udah. Pak Lukas tahu nggak di Poso itu kampung saya, kami tidak pernah menghina agama lain, Pak. Saya mendengar Poso, saya dengar pertanyaannya kan buat saya. Jangan berhormat ini orang paling Lukas. Jangan berhormat Pak Lukas. Gereja Yasmin, satu-satu Pak ngomongnya, saya dengar semua. Gereja Yasmin. Apa maksud Pak Lukas untuk mengejar Pak Amin, Pak Lukas? Pak Amin. Apa maksud kata? Jangan asal bicara bilang Pak Paul begini. Iya. Oke. Ingin ambil aman aja itu si Lukas itu. Loh, bukan ambil aman, Bu. Kita di sini hidup ber-Indonesia ini harus saling menghormati. Kalau orang Muslim sudah jahat, orang sama Nasrani seperti itu, saya jamin Bu, Indonesia tidak ada gereja. Kami tidak benci saudara Muslim, kami mengasihi kalau mereka. Anda menganggap orang Muslim itu jahat semua dan tidak benar semua, saya jamin Indonesia tidak ada gereja.
Tolong biar Pak Paul menjelaskan. Bapak Ibu, tolong dengarkan saya. Jangan bawa kalau orang ibu-ibu ini yang merasa sombong sebagai orang Nasrani dan mengatakan orang Muslim itu hidupnya tidak benar semua. Saya jamin hari ini tidak ada gereja di Indonesia. Udahlah, apa diam Pak Lukas, diam Pak Lukas. Roh keberanian oleh Pak Paul, biar dihembuskan roh keberanian. Kalau keberanian itu dia berani menyampaikan firman Allah tidak apa-apa Pak. Tapi kalau sudah membahayakan sesuatu permusuhan itu sesuatu yang sudah membahayakan orang yang tidak terlibat jadi terlibat Pak. Silakan Pak Paul, jelaskan Pak Paul. Jelaskan Pak Paul. Ya, anak buah sudah ya, cukup ya. Anak buah rombongannya Nabi ke-26 dulu yang bicara nih, diterangkan. Oke, stop dulu Orang ya. Kristen di Indonesia, Pak Lukas, orang Kristen di Indonesia ini buat yang cukup dulu. Jadi begini, ini supaya Pak Lukas ini bisa kita sadarkan. Ya. Tadi Pak Lukas bilang katanya Indonesia sudah damai, sudah aman. Gundul Mupeyang damai aman. 1000 gereja ditutup Gundul Mupeyang, damainya kayak apa? Kalau kamu diam aja ya damai. Betul. Nah, ya. Kalau kamu diam sedikit aja penjara kayak Saifuddin Ibrahim, kayak Apolinaris Darmawan, kayak Omega Suparno dibacok hidup-hidup. Double Pak suaranya Pak. Double Pak suaranya. Double Pak suaranya Pak. Oh sorry. Feedback. Ya udah. Ya, jadi nggak ada damai. Ya. Ngomong baik-baik. Saya ngomong baik kok. Di mana nistanya? Saya yang salah bukti mana? Tadi kamu bicara masalah agama aja, kamu sudah salah semua. Suaranya robot. Nah, hilang tanganmu saja sudah salah semua. Saya kasih ini dulu nih. Supaya bisa ya, karena iya. Nah, jadi kalau kamu bilang saya menistanya gimana? Karena saya tidak pernah menista, saya hanya mengatakan kebenaran dengan cara yang vulgar. Muhammad cabul, oh jelas cabul. Muhammad itu palsu, apa namanya nabi sesat jelas. Lah, jangankan Muhammad, ya. Kalian saksi Yehova saja anggap kalian sesat. Saksi Yehova saja yang percaya Yesus disalib dan Yesus bangkit, kalian anggap sesat. Apalagi Muhammad yang bilang Yesus nggak disalib, nggak di ini. Nah, kamu berani nggak bilang Muhammad sesat? Kalian berani bilang saksi Yehova sesat, kalian nggak berani bilang Muhammad sesat. Kalau saya kan berani bilang Muhammad sesat. Ya. Nah, terus tadi kan kamu sudah tahu, saya di Eropa. Saya tidak, kalau saya di Eropa, saya di sini punya kebebasan bicara, dan saya tidak perlu agama di sini. Orang Eropa itu nggak perlu agama. Loh, kalau kamu harus beragama, salahmu sendiri. Ya kan? Kenapa kamu harus beragama? Ya kan? Seharusnya kan agama itu hak asasi manusia. Manusia itu tidak perlu beragama juga nggak apa-apa. Ya, karena Pancasila itu harusnya dengar kuliah setiap hari Senin tuh, kuliah kebangsaan. YouTubers mana yang tiap Senin ngajari kuliah kebangsaan? Cuman Joseph Paulusang saja. Ya, nggak ada YouTubers yang ngajari Pancasila. Nggak ada, nggak tahan mereka ngajari semua. Kita sanggup 4-5 jam, kadang-kadang 6 jam. Saya hanya mengatakan kebenaran. Nah, saya menyebarkan roh keberanian. Karena selama ini kamu nggak bosan, ngerasa takut ya? Oh nanti kalau mayoritas begini bagaimana? Itulah berarti mayoritas biadab. Ya, berarti mayoritas biadab. Itu menunjukkan bahwa mayoritas biadab. Dan Anda mau ditakut-takutin. Kamu nggak bosan ngerasa takut ya? Kalau saya mah bosan ngerasa takut. Kamu kok dijual ngomong, saya dari waktu di Indonesia sudah begini. Lihat di Facebook saya sudah tenar sejak 2016. Saya sudah mau dibunuh sama orang Islam itu sejak 2016. Tuh Haikal Hasan kan ngaku kan bilang kan, saya sudah datang ke rumahnya si Paul 2018 tapi sudah pergi. Saya sudah mau dibunuh di 2016. Ya. Jadi bukan masalah saya takut,
Kalau saya masih di Indonesia, saya nggak bisa teriak tiap hari begini. Kayak Apollinaris baru nulis di status di Facebooknya, besok sudah dijemput. Itu namanya pintar. Kalau kamu bodoh. Karena kamu ditakut-takutin sama orang Islam mau. Anak SMA aja ditangkap. Anak SMA saja ditangkap. Nah, kamu mau ditakut-takutin. Wah, bodoh sekali kamu. Seumur hidupmu penuh dengan kamu kan saya lihat kamu muka Tionghoa. Bodoh kali kau. Ya, seumur hidup ditakut-takutin. Saya nih Tionghoa. Saya dulu SMP saya kelahi tiap hari. Tadi lihat ya, sampai saya latihan segala macam ya. Dulu saya kurus kering waktu SMP itu. Krempeng saya dulu. Tapi saya nggak mau di framing. Saya nggak mau takut-takutin. Saya capek merasa takut. Dan saya nggak mau anak saya itu dalam ketakutan. Nah, sekarang saya ada di sini. Nanti boleh, tapi nanti. Terima kasih ya Pak. Nah, iya nanti, karena saya lagi ngajarin Lukas. Siapa nih tadi? Saya lagi ngajarin Lukas supaya pinter, ya, supaya jangan mau ditakut-takutin terus. Jadi yang saya ngomong kebenaran. Apakah saya mengajarkan kebencian? Tidak, saya suruh kasih makan lah tadi loh. Kita kumpulin duit-duit itu buat ngasih makan orang di pinggir-pinggir jalan loh. Apa ditanyain tadi sama Amin Wijaya tadi, kamu agamanya Kristen apa Islam? Kan nggak ditanyain, langsung aja dikasih makan. Saya itu ngajarin untuk mengasihi, untuk diakonia loh. Nggak kayak pendetamu, yang pakai jam tangan mewah, pakai budget pribadi segala macam. Yang ngumpulin perpuluhan buat bangun gereja. Kita di sini ngumpulin uang sama-sama buat kasih makan orang di pinggir jalan. Ya, nggak ada duit masuk ke saya. Untuk kita kumpulin buat mana saya ada kasih nomor rekening di sini. Rekening saya pribadi nggak pernah. Ya, kalau ada orang kasih duit saya juga mau, bukannya nggak mau. Cuma kan dia saya tidak pernah kasih nomor rekening saya di sini buat ngumpulin. Lihat YouTuber lain. Semua nih sampai gegeran, masalah rekening aja bisa gegeran itu YouTubers. Saya nggak pernah taruh rekening saya. Dan semua saya lihat rekening. Yuk kita bikin cetak buku Pancasila. Siapa YouTubers yang mau cetak buku Pancasila? Kasih rekening. Siapa yang mau ngurusin Papua? Siapa yang mau ngurusin Apollinaris Darmawan? Kita semua urunan di sini. Bukan saya hanya menggerakkan. Ya, apa saya ngajari kalian untuk benci orang Islam? Tidak. Saya suruh kalian untuk diakonia. Nah, saya hanya suruh kalian untuk waspada. Jangan lengah. Nah, kamu takut? Kalau saya mah nggak takut lagi. Kamu kira saya nggak bisa dibunuh di sini? Di sini berapa banyak orang dibunuh gara-gara itu tuh menghina nabinya, menghina Islam. Ya kan? Itu digorok. Saya tampilkan wajah istri saya, anak saya semua di situ. Sama saja, Islam itu udah di mana-mana. Spiritnya sama. Gorok-gorok, bunuh-bunuh halal darah. Sama saja, bukan? Nah sekarang, gara-gara kamu nanti gereja dibakar, sebelum saya teriak, gereja sudah dibakar. Tahun 98 bukan gara-gara saya. Ya, jadi saya teriak supaya kalian sadar. Kalian lagi di framing sama orang Islam supaya kamu takut. Orang Islamis ini sudah habis. Informasi up to date ya sekarang Islam itu cuma tinggal 60%. Sudah tinggal 60%. Makanya khilafah sekarang gila-gila. Dan dia akan gunakan segala macam cara. Berani nggak gegeran? Nggak bakal berani mereka bikin geger. Begitu berani bikin geger, turun semua dunia internasional itu dijemputin satu-satu ke otaknya, kepala-kepalanya. Termasuk JK, termasuk si Amin, Ma'ruf Amin. Langsung dijemput, masuk penjara. Hajar dulu mereka. Berani geger, itu langsung masuk dunia internasional. Turun semua itu. Bukan PBB yang turun. Semua turun. Kan dulu saya udah bilang, kamu kira itu orang-orang Cina-Cina yang TKI itu badannya keker-keker begitu? Mereka ngapain sih di sini? Itu informasi A1. Jangan bilang saya hitung semuanya. Dikira saya teriak asal kentut doang. Saya hitung semuanya. Tadi saya tanya, kamu kritik saya dari Alkitab. Orang Kristen nggak boleh gini. Saya tunjukkan mana ayatnya. Nggak ada. Yesus saja kritik loh. Ya, Yesusnya kritik. Kenapa Yesus nggak kritik pemerintah? Karena bukan bagian. Yesus sedang fokus dengan orang Israel sendiri. Nggak ada kaitannya dengan orang Roma. Itu misinya Yesus untuk orang Yahudi dulu. Dan orang Israel. Nggak ada kaitannya dengan Roma. Makanya yang dihajar itu semua orang-orang Farisi. Orang Farisi itu apa sih? Kamu tahu nggak orang Farisi itu siapa? Itu pemerintah. Orang Farisi itu adalah orang-orang politik. Ahli Taurat itu orang-orang yang guru-gurunya. Para Sanhedrin itu yang ada di dalam pemerintahannya. Orang-orang Saduki itu bagian orang-orang para
para teolog-teolognya, para alim ulamanya. Orang-orang Farisi itu pemerintah yang duduk di yang nanti jadi orang Sanhedrin segala macam. Kan ada 70 orang. Itu pemerintah. Saya boleh tanya Pak Paul? Nggak boleh, saya selesaikan dulu. Oke, ya kan? saya tunggu. Jadi, ya, nabi mana yang nggak kayak saya? Kamu kok nggak ada hubungannya dengan masalah pengikut Nabi Kristus? Saya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Saya mengikuti apa yang Alkitab tulis. Ya, dan Alkitab menuliskan kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dan saya sudah cukup ya melihat ketidakadilan di Indonesia. Teman-teman saya dipenjara dan dibunuh. Gereja-gereja semua itu ditutup sampai sekarang. GKI Yasmin yang sudah legal aja. Emang kamu di mana waktu GKI Yasmin ditutup? Kita teriak di sini. Ya, kalau si menterinya goblok, menteri agama ya tolol. Kalau mengkritik pemerintah boleh, saya bukan warga negara Indonesia, saya boleh-boleh saja. Kalau saya warga negara Indonesia, saya nggak boleh tolol-tololin menteri. Saya kan bukan warga negara Indonesia lagi. Itu boleh-boleh saja. Itu serah saya. Ya kan? Karena itu bukan pemerintah saya lagi. Tapi boleh nggak saya urus? Boleh. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dan semua nabi seperti saya. Kamu baca di Yeremia. Ya kan? Lebih ngeri lagi. Kalau saya bacain, ngeri-ngeri sedap loh caranya bacanya. Nah, kamu itu takut. Dan saya berdoa supaya roh ketakutan itu hilang dari hidupmu. Kamu itu takut. Ya. Dan kamu ditakut-takutin oleh orang Islam itu sampai sekarang kamu masih merasa takut. Kamu lihat di rombongan para nabi. Semuanya. Sudah hilang rasa takutnya. Makanya mereka semua sudah mulai nampakkan wajahnya. Dan mereka semua sudah mulai turun ke jalan. Tadi lihat itu rombongan kita semua turun ke jalan. Kita lagi mau bikin rumah diakonia segala macam. Ya gimana solusinya apa? Solusinya nggak ada cara lain. Kasih makan orang-orang yang di pinggir jalan itu. Supaya jangan mau dihasut. Supaya jangan dibikin gerakan. Kasih makan. Kalau mereka kenyang, dan beberapa orang malah kita kasih kerjaan. Bikinkan lapangan pekerjaan. Ini ada satu tim kita juga yang lain yang sedang membuat lapangan pekerjaan. Mereka lagi ngerintis bikin peternakan ayam. Untuk mempekerjakan orang-orang ini supaya jangan banyak orang mulai bekerja. Ini ada proyek besar, kita bikin buku Pancasila. Dari mana orang-orangnya? Orang-orangnya capable semua. Pak Brigjen Junior Stopping itu dulu dosen di Sesko AD. Tiap hari Senin, makanya tiap hari Senin ikut masuk sini kuliah kebangsaan. Sehingga ngerti. Kalau kamu cuma dengar saya sekali ini, ngatain Jokowi Petruk loh, itu sama. Saya kan tadi bilang kalau Gus Dur itu Semar. Jokowi itu Petruk. Kamu tahu ceritanya Petruk nggak? Oh, saya tahu cerita lain lebih tahu dari kamu. Petruk itu bukan masalah dia kayak yang seperti kau dengar cuma tukang banyak. Petruk itu orang yang punya karisma. Ya, caranya dia ngomong itu dengan banyol supaya orang tidak tersinggung. Karena ia orang yang takut menyinggung perasaan orang lain. Tapi dia orang yang canggung groginan. Itu namanya Petruk jadi Semar, Petruk jadi ratu. Itu ada ceritanya di dalam pewayangan Petruk jadi ratu. Dan Petruk itu anaknya Semar, jadi saya dewa. Makanya saya bilang Gus Dur itu Santo. Kalau Gus Yakut itu Santoloyo. Nah, jadi salahnya di mana? Kamu saja belum bisa menunjukkan saya salahnya di mana sampai sekarang. Ya, yang ada cuma menunjukkan takut. Kamu sudah menyebarkan roh ketakutan kayak Gilbert sama Gumar Gultom itu. Kamu itu bukan nggak punya kasih, kamu itu bukan berasal dari Tuhan. Orang yang berasal dari Tuhan itu nggak akan punya ketakutan seperti kamu. Itu silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Paul. Tadi Lukas mengancam Amin Wijaya, maksudnya apa ya? Kamu yang ancam Amin ya? Iya, kamu ngancam Amin. Berani kamu ngancam Amin. Mengancam Amin. Orang lagi kasih makan orang kamu ancam, itu dari iblis itu. Oh dia. Kamu mendengar ketakutan kamu sendiri mengancam ini orang. Sudah menfitnah saya mengatakan mengancam. Loh, justru saya tanya, mengancam. kamu suara kamu nggak tadi yang mengancam Amin Wijaya? Siapa ngancam? Tadi suara, ini pertanyaan saya, kamu nggak tadi yang ngancam-ngancam? Kan ada suara mengancam. Ini bicara apa ya? Udah, anggap aja ini pertanyaan saya. Ibu ini ngomong apa? Saya ngomong sama saya Pak bertanya, Paul, saya bukan ngomong, saya bertanya. Suara kamu nggak tadi yang mengancam Amin Wijaya? Bukan dia. Bukan. Oh, kalau kamu tuh, aduh ya minta ampun Bu ya. Kamu ngaku orang beragama kok seperti itu, maksudnya mengenal Nabi apa mulutnya kok penuh kebohongan seperti itu.
Saya hanya rombongan mention Nabi ini ke nggak ada yang kamu. punya agama, Pak Lukas. Apakah Enggak, saya tidak ngomong Nggak agama. ada. Ini ibu yang nuduh saya mengancam? tanpa bukti, Pak Paul. Nanya, bukan bukti nanya. Lo saya tanya bertanya. Jawab sudah jawab Tanya, tidak. Loh. Pak Lukas. Saya Benar, bertanya, tanya kalau kok, bukan Mas. kamu ya sudah. Tanya Anda Pak ini mau Lukas, menyebarkan kamu kebohongan. jawab Ibu, saja. Ibu jangan Jadi emosi, Bu. jahat Bukan Pak begini, Lukas Bu. yang ngomong, Nggak Pak. ada, nggak Bukan. emosi, cuma Pak nanya Lu, doang. kan Jangan kayak ngomong. ngomongnya begitu. Thank you. Ibu ini Jangan gimana dikit-dikit sih? bilang emosi, jangan ya. Jangan dikit-dikit bilang emosi, jangan disebaran. Sudah, Itu sudah, gaya sudah, bicaranya. sudah. Kan ngomong itu. Oke. Kan katanya Oke, lanjut Pak Lukas. Silakan menyampaikan jawab Pak Lukas. Oke, kebaikan langitnya kok. saya mute dulu ya. Oke, Sudah, Pak lanjut, Lukas. Pak Lukas, silakan. dilanjut. Setan lewat. Suaranya hilang ya? Pak Lukas, mana Pak Lukas? Yo, ya, saya ikut di mute soalnya. Gini, Pak Paul. Pak Lukas, sebentar. Yuk, Sebentar, yuk, Pak yuk. Lukas. Kristen Yuk. bukan Nasrani ya. Ya udah gitu. Jadi rubah kata-kata Kristen bukan ya Nasrani. Ya, Di saya sini di sini beragama Kristen, saya mikir Kristus. Kalau memang ya Yesus sudah tidak kalau pernah gitu udah. mendirikan agama. Jadi jangan sebut Nasrani. Nasrani bukan Kristen, Pak. Nasrani macam-macam. Betul, saya setuju. Udah, lanjut sana deh. Oke. Gini Pak Paul tersebut nama Yesus tadi. Oke, saya setuju semua dengan apa yang katakan Pak Paul. Saya cuma satu pertanyaan. Misi dan visi Yesus apa menurut Pak Paul? Halo? Pak Paul? Tanyanya itu aja. Ya, itu visi Yesus turun ke dunia itu apa, Pak Paul? Salib dan menebus manusia dari dosanya. Pak Paul Hanya menebus manusia dari Suaranya dosanya. kecil sekali, Pak Paul. Ya, ini karena sinyal lagi turun. Iya, Nggak usah dijawab, Pak Paul. Saya. Pak Paul, Kalau ditanya-tanya. masih banyak yang antri. Udah nggak apa-apa. Ini kan nggak apa-apa. Ini kan lagi murid baru lagi belajar. Jadi Yesus itu turun ke dunia. Murid Ya, baru untuk ya mati Pak. disalib, menebus manusia dari dosa-dosanya, ya kan? Betul. Iya. Terus ketika dia disalibkan, kata-kata terakhir dari Yesus apa ketika dia mau naik ke surga? Tetelestai. Kalau mau naik ke surga kan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terus sebelum dia meninggal, ketika dia disiksa, Kamu tanyanya yang mana dulu ini ya? Kamu disalibkan, tanyanya aja nggak jelas. Kamu tanya yang mana? Yang persis Yesus yang mana? mengucapkan kata-kata apa, Pak Paul? Ya, kapan? Yesus banyak ucapan kata-kata. Mau yang mana nih? Yang mau diucapkan yang Ketika mana? dia memanggil Kamu jangan marahin Bapaknya di saya deh. Kamu surga, cerita aja langsung to the point maunya apa. Jadi kalau kamu tanya begitu satu-satu kamu nanya aja bingung. Ketika Yesus mau naik ke surga, tanyanya apa? Tadi kan kamu tanya begitu, saya jawab. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadikan semua bahasa muridku. Udah kan? Oh, bukan itu, Pak. Itu sebelum dia Bukan itu. Mau disalibkan. taruhan berapa kamu sama saya? Bukan itu, Pak. Jadikan seluruh bangsa Mau taruhan muridku berapa itu sama ketika saya? dia masih Sebelum Yesus naik ke mengajar. surga, dia bilang beritakanlah Injil. Mau taruhan sama Ya, saya? Mau taruhan itu berapa waktu kamu dia sama masih saya? mengajar. Ketika dia Masih hampir mengajar. meninggal Yesus sudah bangkit dari kematian, dia mau naik ke surga, dia bilang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ya, nanti saya bacakan ayatnya. Dia mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka itu tidak waktu tahu masih lagi apa yang disalib. dia perbuat. Nah, itu ketika dia disalib. Kalau dia Nah, mengatakan ini sebarkanlah bukan Injil ke surga. seluruh dunia, itu ketika dia masih dalam masa-masa mengajar murid-muridnya. Ini Salah kamu salah. Baca lagi, Kamu Pak. salah. Baca lagi yang benar. Baca lagi Alkitabnya. Belajar yang benar. Pak, itu bukannya visi, Pak. Pak Lukas itu Yang bukan lain visi. bermartabat, Pak Sartono Pak. itu mulut apa kentut? Bapak Iya sembarangan. Tanya dong, mau tanya dong, Pak Lukas ini Kristen atau Sini, Muslim? ajarin lagi pendetamu sini. Tanya, hah? Ya, intinya kan dia mengajarkan untuk kita mengampuni yang bersalah dengan
kita. Itu visinya. Terus Jadi masalahnya di itu mana? visi dan misi dia adalah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Pak Lukas itu mau tanya atau mau Bukan ngajari saya sih? takut kepada orang Muslim, tidak, karena saya Bapak takut bilang aja berteman lah. dengan Kalau orang takut bilang Muslim. aja lah. Mosok nggak takut. Lukas, jus, gubrak. Wah, ketakutan ada papanya. Takutnya pada putus, Pak. Lukas ini mau tanya dong, Pak Lukas ini Kristen atau apa, Pak? Pengampun itu bukan toleransi, Pak. Jelas. Yo, gimana Mukanya aja Bang? nggak jelas. Pak Lukas nih mau boleh tanya, Pak. Pak Lukas, Anda Kristen atau apa? Oke, satu-satu ya. Satu-satu tanya Pak Lukas. Kami ikut Tanya ini sekolah Pak Lukas minggu nih. di sini. Saya matikan semua ya. Oke, saja. Ya, saya dong, Pak. Saya matikan dulu. Saya mau tanya dong, Pak Lukas Kristen atau bukan? Saya Kristen. Lukas pasti Kristen. Oh, Pak Lukas Kristen. Betul. Sepertinya Anda meragukan keimanan Anda sendiri ya, Pak? Enggak, saya yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Kenapa, Pak? Saya yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Oh ya. Lalu tadi pertanyaan Bapak itu apa, Pak? Sebentar, jangan diterusin, Bu Kunang. Saya mau nanya. Iya, oke. Buktinya apa? Buktinya Anda mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, buktinya apa? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Dia menyampaikan buktinya apa? Orang iman tanpa perbuatan itu mati, Pak. Buktinya Bapak meyakini. Saya sudah tahu. Saya sering berdebat dengan orang Muslim juga, tidak hanya Pak Paul saja. Bapak jangan ngomong sering berdebat, Pak. Bapak saya nanya, Bapak tinggal jawab saja, bos, muter-muter. Bapak debat sama orang Islam, Bapak sama saya mungkin lebih senior saya dalam dunia debat, Pak. Iya, tahulah Pak Paul orang hebat, saya tahu. Gitu loh. Jadi begini Pak Paul. Pertanyaan Ibu berarti boleh saya jawab dulu ya. Udah berapa dibaptis? Dibaptis. Sudah berapa banyak baptis orang Islam? Saya tidak suka, enggak pernah saya mengajarkan orang masuk ke agama saya tidak pernah. Cuman saya mengajarkan apa yang saya ajarkan ke agama saya ajarkan ke dia, saya beri pengetahuan. Sudah berapa banyak baptis orang? Bapak ini ditanya UAI. Karena Bapak sendiri mengatakan bahwa agama itu tidak ada. Saya setuju karena agama itu hanya orang sarana. dibaptis itu jadi beragama Kristen, Pak. Aduh, Bapak cuma ditanyain berapa banyak orang dibaptis, jawabnya. Makanya kan saya jawab, saya tidak membaptis orang, Pak, tapi saya menyampaikan kebenaran kepada orang Muslim. Jawabnya tidak pernah baptis. Dari mana buktinya Bapak ngatain kebenaran? Bapak itu cuma sport otak apa Bapak memberitakan kebenaran? Itu kan pertanyaannya itu. Makanya kan pertanyaan saya tadi, sudah berapa banyak baptis orang? Bapak cuma tinggal jawab saja, nggak pernah, kan sudah selesai kan? Atau Bu, enak toh? Iya, saya pernah. Pernah apa? Nah, bingung toh. Setiap orang yang saya temui. Orang kalau cuma ngomong tok ya begini. Nah, kalau kita Bapak lagi ngomong tok, Bapak itu lagi cuap-cuap ketakutan, kita sudah action di sini, Pak. Kebenaran itu dan dengan cara yang baik tentunya. Dan dia bisa menerima. Itu apa? Makanya saya tanya cara Bapak itu menghasilkan berapa banyak, Pak? Maksudnya berapa jiwa yang Bapak hasilkan dengan cara Bapak yang baik itu? Banyak orang mengenal kebaikan, kebenaran, banyak saya sampaikan kepada mereka. Muter-muter lagi. Tadi ditanya jawabnya beda, sekarang ditanya lagi jawabnya beda lagi. Berapa banyak yang sudah dibaptis? Sama Bapak tuh. Arti dibaptis dan menyampaikan kebenaran itu berbeda, Pak. Tapi kan bukannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dibaptislah dalam nama pertanyaannya Pak Lukas, yang ditanya Pak Paul tadi apa? Berapa Anda membaptis? Karena Pak Paul kan tidak mempercayai agama, kan mempertanyakan baptis. Kayaknya dibanding dulu lah, ini Pak Lukas error ini. Banding dulu lah. Terima. Orang kalau dibaptis itu tidak harus. Bapak ini kurang pinter. Bapak nih, tidak pernah pendetanya siapa sih? Suruh panggil sini pendetamu sini, biar saya tatar dulu di sini pendetanya. Mulai error ini Kalau Pak Lukas. Anda mengatakan baptis, itu berarti Anda mengatakan Katolik dan Kristen itu ada baptis. Tapi kalau tanpa agama itu tanpa baptis, Pak.
Pil, Pak ini dapat ilmu dari mana? Bahwa dibaptis itu langsung, Pak. Jadi saya membaptis dia itu dengan satu perkataan kebenaran yang saya sampaikan. Saya tidak akan mengatakan kamu saya baptis ya dengan nama Yesus gitu. Ya, tidak lah. Saya cuma menyampaikan kebenaran Kristus yang saya tahu, saya sampaikan kepada mereka. Yesus suruhnya apa? Yesus katanya Bapak nih sebentar. Bapak ini pengikut Yesus. Yesus suruh bilang apa? Yesus bilang apa coba? Dibaptis nggak? Pak Lukas itu dibaptis nggak? Nanti dulu. Coba, Yesus bilang apa waktu mau naik ke surga? Jadikanlah sebelum naik ke surga dia mengatakan ampunilah mereka, Pak. Ngawur. Ngawur, ampunilah mereka. Sebelum dia meninggal, Pak. Itu sebelum dia meninggal. Ya, ini orang nih. Nampaknya ilmunya nggak ada nih ini orang. Sabar biar Pak Paul aja. Minggu dulu. Kedap-kedip lagi ngomong. Aduh, berisik banget. Saya nih jadi dia naik ke surga, dia mengatakan ampunilah mereka ya Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita itu manusia, sebelum meninggal itu sama amanat agung itu. Ampun Bang Jago. Bagaimana kita bisa masuk surga Pak Paul? Buang energi. Amalnya doang Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke, lanjut dulu nih, lanjut lagi ya. Tanyain yuk. Ini ada. Sebentar. Kita tanya lagi ya, tanya lagi nih. Ini. Tanyain matanya kedap-kedip ke lampu disco. Pak Lukas subscribe susu kuda. Pak Lukas subscribe susu kuda. Jangan dibully, biar aja Pak Paul aja ngomong. Pak Lukas, ada kita Pak Lukas. Saya mute semua dulu ya. Ya. Masa Tuhan Yesus naik ke surga ngucapin kata-kata. Saya mute. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, ampun Bang Jago ngomongnya kali ya Pak Lukas. Pak Lukas subscribe susu kuda. Salah masuk channel. Ya, Pak Lukas. Pak Lukas, ini saran saya. Pak, kalau mau kritik orang, ya saya sudah menghargai Bapak berani nama muka. Ya. Untuk channel itu kalau nama muka itu sudah bisa dihargai. Mengkritik saya itu, dan kalau ngomong itu harus pakai data. Jadi Bapak sudah dibenerin, semua orang ini sudah ngajari Bapak. Bapak tadi salah semua tadi. Ya. Nah, kalau Pak Toke, Yesus memang mengajarkan untuk mengampuni. Terus apakah orang-orang di sini nggak mengampuni? Siapa sih di sini nggak mengampuni? Lawang kita bahkan bukan cuma mengampuni, Pak. Kita kasih makan loh, Pak. Kita malah kasih makan, beri makan orang yang memusuhi kamu, menganiaya kamu. Berilah makan ketika seterumu lapar. Yang kita kasih makan itu rata-rata orang Islam itu loh, Pak. Kita kasih makan. Semoga paham Pak Lukas itu. Berilah makan ketika seterumu lapar. Nah, kalau kita melakukan kritik ya, jangankan saya, Yohanes Pembaptis itu loh, Herodes saja dituding sama dia. Tidak halal kau ambil istri sesamamu, ambil istri saudaramu, Filipus ya kan. Terus binatang datang, kamu dosa itu, langsung Daud itu karena Pak membongkar dosa-dosa semua orang, masuk dosa bangsa Indonesia, dan saya membongkar dosa bangsa Indonesia dengan mengutuk ke Israel, membakar gereja, nutup gereja, ya masukin penjara para penginjil-penginjil. Ya kalau Bapak bilang itu damai, Bapak antara Bapak sedang berdusta, menipu diri sendiri karena takut. Ya kalau Bapak bilang saya tidak takut, boh. Ya. Bapak nggak tahu itu orang-orang di penjara. Atau Bapak mainnya kurang jauh kali, kurang gaul, Bapak ngaku. Hilang suara Pak Paul. Pak Paul. Ya. Suaranya agak putus-putus Pak Paul. Suaranya agak putus-putus. Iya, siap. Sudah kembali suaranya. Jadi. Ya. Oke, bagus. Yang Bapak sampaikan tadi semua itu nggak. Saya tanya sudah beberapa orang, Bapak kan nggak ngerti arah saya pertanyaan mau kemana. Ya kan, Bapak sendiri ditanyain perkataannya Yesus terakhir, Bapak yang nanya, Bapak yang bingung jawabnya. Kodok pun ikut ketawa, Pak. Nah, makanya Bapak sebelum mengkritik orang, belajar dulu yang benar. Ya, jangan
Nah, itu tadi ya, normatif. Karena Bapak di frame, Anda takut sama orang Islam. Orang di sini semua urat takutnya udah putus. Kenapa? Karena punya kasih yang melimpah. Dan di dalam kasih tidak ada kata takut. Nggak ada. Karena kami mengasihi. Makanya coba lihat tadi tim kita di lapang sampai malam itu. Masih makan. Kita nggak cuma menginjil. Bapak ikutin YouTube saya di sini. Berapa banyak yang sudah kita menangkan di sini? Ya. Lewat YouTube. Belum teman-teman kita semua yang ngerintis di pinggir-pinggir semua baptisin puluhan orang. Ya. Belum yang cuma ibu rumah tangga. Ya, menginjili orangnya dan dibaptis. Nah, Bapak satu pun aja nggak pernah. Di sini mau belagu, mau sok-sokan ngajarin kita di sini. Nah, Bapak lebih baik sembunyi dulu di malaikat Tuhan, datang apa, dan bisa menyembuhkan dari rasa takut itu. Maaf Pak Paul, ya, untuk rasa saya takut, saya tidak pernah takut dalam menyebarkan kebenaran. Itu satu. Ya, saya sering berbincang dengan para Pak Haji juga, saya sampaikan. Ya bohong. Ya, Bapak ngomong mah bisa. Kalau ngeklaim mah boleh-boleh aja Pak, nggak ada buktinya. Bapak ngomong ada buktinya enggak? Nggak ada. Udah jangan nggak usah ngibul di sini Pak. Di sini semua orang kalau ngomong pakai bukti Pak. Apa yang katakan Pak Paul kan ya tidak bisa dibuktikan. Saya menyampaikan. Loh kok nggak ada buktinya? Itu buktinya ada semua di sini tuh. Tiap hari saya live. Iya, terserah Pak Paul. Dimenangkan di sini saya baptis ratusan orang di sini, saya baptis orang di terkenal dari dulu Pak. Pak Paul orang hebat, saya akuin. Saya cuma menyampaikan apa yang saya alami. Pak Paul boleh Bapak orang hebat kok berani kritik saya. Mengkritik gimana? Saya mengkritik karena situasi bagi saya menurut sudut pandang saya. Saya baca komen-komen yang di bawah itu mereka pada berantem seperti itu. Itu saya kira kok tidak sehat. Itu saya mengkritik Pak Paulnya di situ. Saya baca komen-komen yang di bawah mereka pada berantem sendiri. Itu berarti mereka sudah berani menyatakan pendapatnya. Ya enggak apa-apa. Maksudnya dalam hal ini saya tidak memihak atau memusuhi Pak Paul, tidak. Saya cuman tadi Bapak ngomong tadi marah-marahin saya, salah nyalain saya. Sekarang Bapak gara-gara nggak bisa jawab. Berarti sudah bertobat Bapak. Jadi yang saya lakukan salah apa enggak? Salah. Loh salahnya di mana? Jadi salahnya di mana? Menyampaikan sesuatu kebaikan tidak perlu menjelekkan orang lain. Itu prinsip saya. Yang mana saya menjelekkan orang lain? Kalau Bapak punya prinsipnya begitu, Bapak sudah berbuah berapa banyak dengan cara Bapak? Saya sudah tunjukkan buah saya dengan cara saya. Saya punya pendirian. Pak Paul boleh setuju atau tidak. Pak Paul punya pendirian, boleh setuju dengan saya atau tidak. Itu hak masing-masing manusia. Ya, oke ya. Saya di sini cuma memberi masukan dan kritik kepada Pak Paul bahwa hasil dari Pak Paul ketika besitu, hasil komen di bawah itu bukan satu kebaikan, tapi hanya suatu permusuhan antar agama. Itu yang terjadi, yang saya baca komen-komen di situ. Mana ada orang pengikut saya di sini? Pak Paul boleh bacalah komen-komennya di situ. Masjid. Mereka banyak pro dan kontra, pro dan kontra itu bagus. Kalau semuanya harus pro semua salah. Selama ini kan semuanya macam Bapak semua, seperti itu semua, penakut-penakut semua kayak Bapak. Jadi saya mengkritik Pak Paul dalam hal ini buat masukan saja, maksudnya buat masukan bahwa hal ini tidak menyampaikan kedamaian di negara tempat saya tinggal. Siapa bilang? Ya kayak sudah kebanyakan ngomong, saya matikan, sudah cukup. Ya sudah cukup kebanyakan ngomong. Mana ada damai di Indonesia? Nggak ada. Sampai saya teriak. Ya kan, baru Oke Pak Paul, karena saya di mute terus, saya leave karena saya tidak setuju dengan sudah kebanyakan ngomong, jadi sudah tidak setuju dengan apa yang Pak Paul ngomong. Terus jangan fitnah saya baru ngomong sekali, karena kalau tadi mute kan saya harus mute all semuanya. Pak Paul. Ya oke, sebentar gantian dong, ngomong gantian. Justru bahagia saya nggak pernah ngemut kamu. Ya, saya mute semuanya supaya jangan rame. Ya, jadi bukan nggak mau dikritik, cuma kalau ngeritik itu harus pakai data. Bangga dengan Pak Paul. Saya punya Pak Paul, bangga Pak. Bangga saya punya Pak Paul. Karena Pak Paul berani menyatakan yang kebenaran. Menyatakan kebenaran bukan harus ditutup-tutupi Pak.
Gitu. Selama Iya. ini kan kita yang selalu dihina. Tapi cuman Pak Paul yang berani menyatakan kebenaran, dan kalau kebenaran itu memang tidak enak didengar. Ya gitu loh Pak Lukas. Jadi untuk menjadi warna yang terang itu tidak harus selalu ikut menjadi warna yang gelap. Karena katanya Pak Lukas sudah mau pergi, kita ya sama-sama bilang dadah. Bye. Bye Pak Lukas. Iya, jadi Pak Lukas belajar lagi yang benar. Ya, Pak Lukas belajar lagi yang benar. Hilangkan baca Alkitab lagi di kolong ranjang. Ya, terus moga-moga ada malaikat datang memberikan keberanian padamu. Ya. Kalau yang saya lakukan ini ikut sekolah minggu dulu. Ya, terima kasih lah Pak. Nanti biar Tuhan supaya sendiri. pemahaman Alkitab aja balik-balik. Tuhan sendiri yang supaya jangan bikin orang mendidik orang tanpa dasar yang benar. Agar terjadi Anda di Indonesia sudah ini. berani bawa-bawa Alkitab buat kritik saya. Ayatnya Iya, oke Pak Paul, saya pamit dulu. ya, Misi kalau tadi. ayatnya sudah salah, repot, Anda bisa dibully di sini. Prinsip aja Pak Bye Paul Pak ya. Lukas. Oke, terima kasih. Oke, takut lagi ya Pak Lukas ya, jangan takut lagi ya. Jangan Karena lupa kalau Anda subscribe takut channel itu Susu nggak Kuda. dari Tuhan Yesus itu, roh ketakutan itu. Poninya lucu. Pak Lukas tadi bilang nggak takut, tadi dia nakut-nakutin kita. Rajin masuk ya Pak Lukas. Pak Lukas sering-sering kesini Udah, ya. lepas aja Pak dia Lukas pergi. masuk ke channel Susu Kuda ya, StreamYard. John. Oke, Ada ngasih voucher no pego. Dadah Pak. Udah keluar tuh, udah keluar, udah keluar. Ya. Pak Lukas sebelum keluar subscribe dulu ya. Kalau itu Oke, siap. Kalian subscribe channel Susu Kuda, Pak Lukas. Kami menyayangi. Pak Paul. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Paul. Pak Pendeta Paulus. Lukas, jangan keluar dulu Cium Pak. pipi dulu, cium pipi Pak Lukas, cium pipi. Dadah cantik. Menyimak aja. Jangan lupa subscribe Pak Lukas. Nggak usah dibully juga, nggak apa-apa. Ini kan masalah pemahaman. Ketakutan itu kan wajar sebenarnya. Nah, cuman yang kita harus pahami itu bisa terjadi ke kita masing-masing. Cuman yang dilakukan Pak Paul ini selama bisa dipertanggungjawabkan, ya itu urusan Pak Paul, bukan urusan kita yang bergabung. Betul, setuju. Lagian juga kasihan orangnya error tuh pulang. Bukan nggak bully, Pak. Mungkin dia punya pemikiran Orang sendiri. itu Yang anehnya tadi dia bilang begini, kata dia tidak takut, tapi dia nakut-nakutin kita, takut nanti. Satu-satu ya. Pak Paul saya dulu. Saya ini kalau nge-mute semua ini Pak Lukas bukan, tapi memang harus saya mute semua supaya tertib. Bukan. Begitu pada ikut ngomong saya mute satu supaya ngomongnya satu-satu. Ya, kalau kita tadi Pak Lukas sudah kebanyakan ngomong ya kita stop gitu kan. Nah, supaya jangan muter lagi ke situ lagi, yang diomongin ke situ lagi. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut Pak. Yang saya lihat tadi gini Pak Paul, katanya dia tidak takut, tapi dia nakut-nakutin kita. Saya takut nanti Indonesia kacau. Dia gitu. Kan saya sampai keringat dingin. Pak Paul ini seperti Call me right now. Call me right now. Call me right now. Call me. Call me now. Call me now. Go to heaven right now.